Ya baiklah, materi kita kali ini adalah Adobe Illustrator, di mana kita mau membahas tentang atau mengenai objek Pathfinder. Ya. Objek Pathfinder ini mungkin pernah kalian pelajari waktu kalian belajar Corel Draw. Ya, itu perintahnya sama, tetapi istilahnya saja yang berbeda. Kalau di Corel Draw itu istilahnya adalah shaping, ya, sedangkan di Illustrator itu istilahnya adalah Pathfinder. Kegunaan dari Pathfinder ini adalah untuk menggabungkan objek, untuk memotong objek, atau mengambil sebagian dari suatu objek. Apa maksudnya itu? Ya, kita coba saja apa yang saya ceritakan tadi atau saya jelaskan tadi. Nah, untuk tool Pathfinder itu biasanya ada di sebelah kanan dari tool-tool yang ada di baris ini. Jadi ada di sebelah kanan. Posisinya biasanya paling bawah, tergantung dari kapan Pathfinder itu pernah digunakan, gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kalian pernah menggunakan, itu mungkin dia adanya di tengah-tengah sini. Tapi kalau baru dia ada di bawah. Ini dia tool Pathfindernya. Nah, ini perintahnya itu unite, lalu minus front, intersect, exclude, lalu ada lagi divide, trim, merge, crop, outline, terakhir minus back. Ya, perlu saya jelaskan, kadangkala pada saat pertama kali mengaktifkan Adobe Illustrator ini itu tool Pathfindernya otomatis hilang. Nah, kalau sudah hilang, kita munculkan dulu. Bagaimana cara memunculkannya? Kita arahkan mouse-nya ke menu, ya, yaitu menu window. Ini kita klik perintah Pathfinder. Biasanya perintah Pathfinder ini belum di checklist, ya. Kalau belum di checklist itu dia nggak ada di sini. Jadi kita checklist dulu. Tapi kalau udah pernah digunakan, otomatis checklistnya ini hilang. Kadang kelihatan, kadang enggak, gitu ya. Yang jelas kita kalau cari di sini itu pasti ada. Kalau udah di checklist. Ya, kalau bagi yang belum, checklist aja nggak apa-apa. Klik. Ya, ini. Berarti dia muncul. Kalau kita klik window, ini udah ada. Tapi kalau kita klik panah yang di sini, kemungkinan dia hilang checklistnya, ya, gitu. Tapi pastikan bahwa Pathfinder tuh bentuk toolnya seperti ini. Oke, jelas ya. Ya, bagaimana cara menggunakan tool Pathfinder ini? Tanpa basa-basi, kita langsung saja praktekkan. Kamu sambil mencoba biar nggak bingung. Ya, perintah Pathfinder ini tadi saya udah jelaskan sedikit, yaitu menggabungkan dua buah objek atau lebih menjadi satu buah objek yang bentuknya berbeda dari objek sebelumnya. Maksudnya adalah kalau kita buat misalnya dua buah objek,
Yang satu bentuknya rectangle. Oh, ini ketebalan. Stroke-nya saya kecilkan dulu. Saya rubah jadi 2 atau 1. Ya, 1. Ya. Objek yang pertama itu rectangle. Objek yang kedua, misalnya saya buat elips saja biar nggak ribet. Elips, ya, bulat seperti ini. Jadi ada 2 buah objek, ya, 1, 2. Kalau saya beri perintah Pathfinder, apa yang terjadi? Ini Pathfinder kan ada banyak nih. Kita coba satu-satu. Gimana cara mencobanya? Nah, cara mencobanya adalah seleksi dulu kedua buah objek ini. Bagaimana cara menyeleksi objek? Klik tool selection. Klik, di drag atau ditutup sehingga kedua buah objek ini menjadi terseleksi, ditandai dengan tanda titik-titik di semua sisi dan sudutnya, warna biru, ya. Kalau kita gunakan perintah unite ini artinya gabung, ya, berarti objek rectangle dengan objek ellipse itu akan bergabung menjadi satu buah objek yang baru. Bagaimana bentuk objek yang barunya? Coba kita klik. Nah, seperti ini ternyata objek barunya. Nah, ini yang dimaksud dengan perintah Pathfinder. Ya, jadi perintahnya tadi unite, menggabung. Nanti ya, paham? Ya, saya batalkan penggabungannya buat contoh aja. Ya. Nah, perintah berikutnya yang kedua setelah unite yaitu minus front. Minus front ini artinya adalah membuang objek bagian belakang yang tertutup. Nah, yang tertutup tuh yang mana? Yang tertutup kan yang ini ya. Karena yang pertama kita buat tadi rectangle, terus lingkaran ini di atas rectangle. Nah, berarti ini kan yang ketutup. Nah, kalau kita berikan perintah minus front, itu artinya kita buang ini, lingkarannya otomatis terbuang juga, hilang, hanya menyisakan objek yang ini. Percaya atau tidak, coba kita lakukan seleksi keduanya, minus front, ini jadinya objeknya. Jadi bagian belakang yang tertutup lingkaran ikut menghilang. Betul ya? Ctrl Z, batalin. Coba lagi. Seleksi. Sekarang perintahnya intersect. Nah, intersect ini artinya mengiris. Ya, mengiris dan mengambil bagian yang tertutup, kebalikan dari minus front tadi. Maksudnya adalah kita mau mengambil area yang tertutup, berarti objek yang dihasilkan yaitu objek yang tertutup ini, karena ini terbuka, lingkarannya terbuka ini. Nah, yang tertutup tuh ini. Jadi hasilnya adalah objek ini. Klik. Ya, seperti ini ya. Bagian depan rectangle itu hilang, lingkarannya hilang, hanya menyisakan bagian yang tertutup. Perintahnya adalah intersect. Jelas ya? Oke, tanpa basa-basi, yang lain nanti kamu coba sendiri aja.
karena saya mau mencontohkan objek yang lebih bagus daripada ini. Oke, saya hapus. Kalian pernah melihat buah apel kan ya? Ya, buah apel itu dibuatnya dari dua buah objek elips, lalu diberikan perintah penggabungan sehingga dia menjadi satu buah objek baru dan diedit sedikit, maka jadilah sebuah apel. Gitu kan ya? Paham tidak? Kalau tidak, langsung saya coba. Klik dua buah elips sama kayak tadi ya. Buat sebesar ini kira-kira, jangan terlalu besar, pas aja di sini, dua buah ya. Nah, kalau mau membuat dua buah objek yang sama besar, kita jangan bikin lagi objek yang kedua, jangan. Tetapi cukup mengcopy dan mempastekan objek yang udah kita buat ini. Bagaimana caranya? Kita klik selection tool, lalu kita tekan tombol Alt, tahan tombol Alt nya, lalu kita arahkan ke objek yang mau kita copy ya, tekan tombol Alt sehingga mouse-nya berubah menjadi, atau pointernya berubah menjadi tanda panah hitam dan putih ya, seperti ini ya. Di titik sini boleh, di garisnya boleh. Kalau sudah begini artinya dia sudah siap untuk digandakan. Alt tetap ditahan, klik mouse-nya, tahan mouse-nya, geser ke arah kanan. Kalau udah pas, dilepas mouse-nya, lepas Alt-nya. Ya, ini jadi. Ya, seperti itu. Jadi otomatis ini sudah sama besarnya. Dan bawahnya pun udah pas. Nggak usah diragukan karena udah pasti pas. Nah, kita mau buat objek apel. Seleksi kedua buah objek ini. Tadi saya sudah jelaskan digabung ya untuk menjadikannya buah apel. Ini kurang ke kiri sedikit, kurang ke dalam yang ini, sorry. Ya, seperti ini. Jangan terlalu luar, jangan terlalu besar kayak gini, ini jelek nanti jadinya. Agak ke dalam sini aja. Jangan terlalu kayak gini juga, ya nanti jelek juga. Ngepas aja. Ya, seperti ini. Ya, pasnya seperti ini. Seleksi, lalu kita beri perintah unite tadi ya. Nah, sudah menjadi buah yang baru atau objek yang baru. Udah mirip apel? Belum, hampir ya. Karena kalau kita perhatikan nih, apel itu nggak lancip bawahnya, nggak lancip juga atasnya. Gimana cara mengeditnya? Tekan tombol Alt pada keyboard, zoom in ya, tahan Alt nya, scroll mouse nya ke depan, artinya kita membesarkan ukuran kertas atau lembar kerja kita. Kalau udah pas besarnya, lepas, lalu geser sudut pandang kita dan sesuaikan dengan besarnya area pandangan kita. Nah, kalau udah nyaman segini, lepas Alt nya, mouse nya jangan di scroll lagi ya. Kita mau edit ini sedikit agak tumpul ya ke bawah, ini sedikit agak tumpul ke atas. Gimana caranya? Caranya adalah klik selection tool, double klik titik ya yang ada di sudut ini. Yang mana dulu terserah, yang atas boleh, yang bawah boleh. Saya ngerjain yang bawah. Double klik. Nah, setelah di double klik,
kita otomatis berada di area isolasi, namanya isolation area ya, ditandai dengan perintah ini, layer 1 pad. Ini artinya kita berada di area isolasi, jadi siap untuk diedit. Nah, setelah di double klik masuk ke area isolasi, klik tool direct selection tool ini, klik. Nah, setelah diklik, ini zoom lagi biar enak layarnya. Di sini ada titik ya, namanya titik anchor. Klik titik ini sehingga ada garis-garis banyak di sini ya. Nah, ini bisa dilengkungkan dengan perintah convert selection anchor point to smooth. Klik aja sekali. Nah, ini dia sudah otomatis melengkung, tapi terlalu ke atas. Nah, kita turunin sedikit, klik titiknya, turun ke bawah, tahan ya. Kalau udah lepas, nah seperti ini. Oke, sudah lebih bagus. Yang atas yang belum, zoom in, klik direct selection tool, klik lagi convert selection, naikin sedikit karena kita nggak mau terlalu lancip ya. Udah sempurna sebagai foto ya, seperti itu. Kalau udah selesai mengeditnya, jangan lupa keluar lagi dari area isolation ini, klik 2 kali, back 1 level, sekali lagi biar ada di mode kerja. Kok tahu ini di mode kerja? Ya karena isolasinya yang tadi udah nggak ada, layer sama pad udah hilang. Kok ada ini garis-garis? Karena kita masih klik direct selection, klik selection aja ya. Udah bagus belum? Belum, masih ada yang kurang, masih daun sama ya, biasanya apel itu ada yang menggigitnya sedikit ya, ada yang makan. Ini nanti kita tambahin. Kita bikin dulu daunnya. Daun ini dibuat dengan cara yang sama ya, yaitu 2 buah elips digandakan, tekan V aja kalau mau cepat, tarik, selection kalau gambar susah ya, tarik, lalu seleksi kedua buah objek ini, kita ambil tengahnya. Ambil tengah berarti tadi gunakan apa ya, intersect ya, ini klik, jadi putar mouse-nya kayak gini ya, kalau berubah gini. Nah, putar yang sesuai, tarik garisnya, pindahin ya, udah lebih bagus, panjangin sedikit ya. Oke, good. Nah, sudah bagus ya, lumayan lah, sudah bagus. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat objek apel ini seperti ada yang menggigitnya ya. Gunakan elips tapi bulat ya, elipsnya jangan elips panjang ya. Posisikan di tempat yang sesuai seperti ini, tekan V, pindahin sedikit ke atas seperti ini, seleksi tapi yang daun ini jangan kena, hanya objek ini dan elips lingkaran tadi. Nah, kita buang yang ini, berarti perintahnya adalah ini ya, minus front, klik ya, sudah lebih bagus. Tinggal kita apain, kita warnai. Pertama warnai dulu daunnya warna hijau
gunakan fill. Nah, ini fill. Kemarin saya udah ajarkan sedikit ini fill, ini outline atau stroke. Warna daun hijau, klik hijau. Lalu warna apelnya kebanyakan udah matang ya, merah. Nah, seperti udah bagus, sudah, tapi belum terlalu enak dilihatnya. Kenapa? Karena masih ada garis hitam ini ya, outline-nya. Nah, ini harusnya dihilangkan ya outline. Gimana cara menghilangkannya? Seleksi seluruh objek ini, lalu kita klik bagian ini, lalu kita klik none. Kita hilangkan warna outline-nya, klik. Nah, oke, udah lebih bagus ya, tapi belum enak juga dilihat. Gimana caranya biar enak dilihat? Pertama, kita gabung dulu kedua objek ini ya, dengan menggunakan perintah group. Beda antara Pathfinder dengan group. Kalau Pathfinder itu objeknya baru, sedangkan group itu objeknya sama tetapi dia bergabung, itu namanya grup. Kalau ini kan dua buah objek ya. Kalau kita mau pindahin, geser dua-duanya, itu kan repot. Misalnya kita mau naikin objek ini ke atas, pindahin dulu daunnya, pindahin dulu apelnya baru gitu ya. Memang sih bisa diseleksi terus pindahin bisa, tapi kalau ada banyak dan ada pernak-pernik di sini dan pernak-perniknya nggak ikut, kita nggak mau pindahin, nah itu agak repot nanti. Makanya perlu di grup. Biar apa? Biar ngikut pada saat kita pindahin yang tertentu aja ya. Untuk menggrupnya, seleksi kedua buah objek ini, tekan Ctrl G bisa, atau klik kanan grup. Nah, ini udah gabung. Jadi kalau kita pindah, dia ikut ya. Misalnya dikit dia ikut besar. Tapi objeknya masih dua ini, cuma bergabung aja. Ya, kita kasih efek dramatisir. Klik objek yang mau dikasih efek, lalu kita gunakan perintah stylize, lalu kita pilih drop shadow, kita kasih shadow, kita klik preview, biarkan aja formatnya standar karena lebih enak aja preview. Nah, seperti ini. Nah, udah lebih enak ya, bagus. Terus biar jelas lagi, kita kasih teks, tulisannya di tengah. Teks pakai type tool yang ini, klik, warnai dengan warna putih aja, klik. Tulisannya adalah ini apel loh. Nah, ya seperti itu. Kok masih hitam? Gedein, tarik aja sudutnya, warnain putih. Nah, sudah lebih keren kan? Walaupun sederhana, tapi kalau posisinya pas, itu enak juga. Bagaimana? Oke ya, bisa ya. Ini jangan lupa digabung lagi, di grup lagi. Seleksi, klik kanan, grup. Kenapa? Kalau kita mindahin nanti semuanya ikut. Jadi nggak cuma apa yang tadi ya kita gabung aja yang pindah, tapi teksnya juga ikut. Ya, kalau ada pertanyaan jangan lupa komen di YouTube saya, biar saya bisa memberikan solusinya dengan segera. Ya, saya mau kasih contoh lagi. Nanti ada tugas dari saya, mohon kalian simak baik-baik
karena tugasnya hampir mirip dengan latihan yang mau saya berikan ke kamu ini. Ya, saya percepat aja latihannya dan penjelasannya juga cepat, tinggal kamu nanti memahami. Oke? Saya mau buat apel, tapi apelnya warna-warni, dan apel itu pernah ngetren tahun 70-an kalau nggak salah. Warnanya itu paling atas kalau nggak salah hijau ya, lalu yang bawah kuning atau biru atau apa, orange ya. Saya coba mengingat-ingat lagi, tapi intinya adalah bagaimana cara membelah-belah apel itu bisa menjadi 7 bagian, itu intinya ya. Caranya sama dengan yang tadi, 2 buah elips. Saya buat di bawahnya, nanti kita pindah. 2 buah elips saya kopikan, tekan V aja biar cepat seleksi. Lalu saya bagi 2. Oh iya, sorry, ini outline-nya belum diwarnai hitam ya. Gandakan sebesar ini. Oh, gedean yang atas ya, samain aja gedenya biar nggak kontrok nanti dia. Seleksi biasanya tadi unite ya, jangan lupa. Nah, sudutnya diberi sudut tumpul, double klik, direct, klik anchornya, klik smooth convert, turun ke bawah. Yang atas sekarang klik anchornya, lalu convert smooth, naikin ke atas sedikit aja ya. Jadi bagusan yang ini sekarang ya. Gigitannya jangan lupa seperti ini, pindahin, tekan V dulu, seleksi, kemudian dikit ke atas ya, seperti ini. Seleksi kedua objek ini, buang bagian ini, pakai minus ya, jangan lupa yang ini ya. Jadi nah, sekarang kita iris, kita potong-potong. Nah, untuk memotong-motong objek ini kita gunakan line segment tool ya. Potongan apple yang ngetrend tahun 70-an itu ada 6 buah warna yang berbeda. Jadi kita kira-kira aja, kalau pas besarnya ya bagus ya, kalau enggak sama besarnya ya enggak apa-apa, tapi jangan terlalu mencolok lah besar kecilnya, seenggaknya proporsional, jangan terlalu besar kecil. 1 buah, tekan Alt, tekan V, Alt tahan, tarik ke bawah sama besar, ingat kira-kira ya 2 potong, 3 potong, tahan Altnya, 4 potong, 5 potong, 6 potong, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terlalu besar, dibuang kelebihan. Ini turun lagi ke bawah,
dia ada di mode nggak sengaja sudah mati ya ini segini ya itu semuanya dikit. Usahakan membuat desain tuh yang sempurna, jadi ingat aja jangan gampang menyerah. Kalau masih belum kelihatan sama, usahakan sama ya, seperti ini kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira ya. Nanti kamu yang detail ya, besar potongannya. Oke, bagaimana mengirisnya menjadi banyak kayak gini potongannya ya? Seleksi, terus gunakan perintah yang ada di bagian bawah sekarang. Kenapa bagian bawah? Karena kalau ini nggak mungkin, ini berlaku hanya untuk satu buah ya. Kalau ini banyak, nah ini bedanya, ini satu buah, ini banyak. Ini kadangkala bisa juga Pak buat banyak, tapi biasanya pakai yang ini ya. Seleksi, gunakan divide. Nah, dia udah bisa. Tetapi kalau kita gunakan divide, itu objeknya itu otomatis ke grup. Jadi kita ungroup dulu, karena kalau kita pindahin tuh dia ngikut semua karena ke grup. Kita ungroup, klik kanan, nah klik perintah ungroup ini. Oke, sekarang udah bisa. Nah, ini diwarnai, ini warnanya hijau ya. Gunakan warna yang ada di sini. Oh, dia belum muncul karena belum diwarnai. Ini dia hijau ya, udah muncul. Hijaunya itu kira-kira aja yang agak terang-terang gitu ya. Nah, seperti ini. Mana penghapus? Ya, kayak ini. Lalu klik lagi yang bawah, yang ini, warnai dengan warna orange muda. Kita pilih dulu orange. Kalau kita pilih orange yang agak muda, kuning. Nah, seperti ini nih kalau nggak salah ya. Ini kalau ini kuning ya, gini. Lalu yang bawahnya orange agak tua, orange lagi masukkan ya, pas segini. Yang bawahnya merah ya, oke. Yang bawahnya lagi ungunya kita coba yang ini, oke. Lalu terakhir ini terakhir agak besar ya kalau yang di atas, tapi imbang ya sama ini ya. Untungnya imbang, hampir imbang, menutupi kekurangan. Nah, seperti ini. Warna udah oke, tapi kekurangannya adalah garis. Tadi garis ngilangin dulu ya, hilangin. Seleksi, ngilangin garis pakai ini, pilih non ya. Sudah bagus ya. Warna apelnya udah mantap. Terus yang kurang adalah daunnya ya, sama dengan yang tadi. Ellipse ini jangan lupa ditampilkan lagi, soalnya kalau enggak nanti nggak terlihat garisnya. Ellipse,
Oh ini filenya, buang dulu, selection, copy paste, tarik aja, tahan alt ya, ambil bagian tengah, berarti di intersect. Nah ini dia. Oke, bagian sini buat lagi sebesar ini ya, seperti ini, sesuaikan aja besarnya, lalu putar lagi biar mantap, warnai dengan warna daun ya, warna daun itu hijau ya kan, kecuali daunnya mau layu dan apelnya kelihatan nggak bagus ya, seperti ini. Oke, warna apel ini sangat disukai oleh para LGBT ya. Pindahin ke atas, samakan posisinya, jadi deh. Belum digabung ya, belum digabung. Gabung, Ctrl G atau klik kanan, grup ya. Jadi bikin efek dramatisir, yaitu drop shadow, efek stylize, drop shadow, preview. Oke, udah jadi, mantap, bagus ya. Ya, pesan saya selalu harus kalian ingat, yaitu banyak-banyak latihan, karena kunci keberhasilan itu adalah dengan banyaknya latihan. Sebab kalau diri kita tidak dilatih, apalagi latihan praktek seperti ini, pastinya kalian nggak bisa apa-apa. SMK siap kerja, SMK harus bertanggung jawab pas kerja nanti, jangan sampai nggak bisa. Apalagi PKL ya, PKL kalau kita udah ya syukur-syukur antivirusnya udah ketemu, bisa disuntikin ke semua orang dan sembuh, kita mudah-mudahan bisa PKL nih ya, sehingga nggak sia-sia lah ya pengorbanan selama di rumah aja ya. Tugas, nah saya mau kasih tugas ke kalian. Tugasnya lumayan sulit ya, tapi saya percaya kok, kalau kamu sudah mencoba ini dan berhasil, pasti ngerjain tugas yang akan saya perlihatkan ini menjadi lebih mudah. Tugasnya yang mana? Tugasnya yang ini. Nah ini sama dengan yang Apple tadi, yaitu memotong atau mengiris objek lingkaran yang benar bulat ya, bukan yang elip ya, menjadi 8 buah potongan, tapi bentuk potongannya segitiga. Caranya gimana ya, kamu pikir sendiri bagaimana. Jelas-jelas berbeda dengan cara memotong apple tadi. Dan setiap potongan yang sudah terpisah itu kamu warnai dengan warna-warni yang berbeda seperti ini. Terus di tengah objek yang sudah terpotong ini beri tulisan. Tulisannya nggak harus seperti ini, bebas. Boleh nama kamu, boleh nama mama, papa, adik, pacar, om, tante, selingkuhan, terserah. Yang jelas ada tulisannya. Mau klub sepak bola? Oke, boleh. Klub olahraga kesukaan? Ya nggak apa-apa. Nama buah-buahan? Nggak apa-apa. Yang penting pada saat saya nilai nanti, bagian ini udah terpotong, lalu ada
tulisannya, lalu warnanya berbeda-beda. Seperti itu penilaiannya. Paham ya? Nah, mungkin ada yang nanya, Pak kok ini potongan garisnya kok bisa tebal sih Pak? Gitu. Oh iya, itu ada triknya, nanti saya tunjukin nanti triknya. Lalu kok lingkarannya bisa tebal? Ini lingkaran ya, lingkaran warnanya putih ini ya, tapi bisa tebal. Outline-nya kok tebal Pak? Ini kok outline-nya juga tebal ya. Saya beritahukan triknya, kita ambil di latihan yang tadi bawah ya. Saya nggak jelaskan ya, saya hanya singkat saja ngasih tahu. Untuk membuat outline yang tebal itu kita pakai stroke ya. Sebelum membuat lingkaran atau buat dulu lingkarannya itu boleh, jangan lupa kalian rubah stroke-nya. Contoh, saya bikin lingkaran di area sini, lingkarannya bulat ya. Ini dirubah dulu warnanya, hilang, lalu jangan lupa kasih warna hitam. Nah ini kan tipis nih ya, outline-nya tipis. Kalau mau menebalkan, tambahkan nilai stroke-nya ya, pakai panah bawah buat ngecilin, atas buat besarin nilai stroke-nya, wake-nya. Kalau mau langsung boleh pakai yang sebelah kanan ini. Ini nilainya sampai 100. Nah, kalau kalian udah paham, tinggal pilih nilai stroke-nya berapa. Nah, itu dari sini. Tapi kalau belum paham kira-kira setebal apa, pakai yang ini. Jadi pelan-pelan dia naik stroke-nya. Kira-kira yang pas tuh sebesar apa ya, gitu ya. Nah, kira-kira 12 stroke-nya. 12 untuk luar, dalamnya kayak 10. Ini 10 kayaknya. Ya, sama line juga. Line dikasih ketebalan yang berbeda dari yang lingkaran tadi. Ya, luruskan garisnya. Ya, ini udah lurus. Nah, kecilin 10. Nggak terlalu kelihatan sih ya. Ya, 9 atau 8, nah seginilah. Ya, seperti ini kalau nggak salah. Kok kalau nggak salah ya pasti bener lah. Ya, seperti ini. Nanti teknik cara motongnya kalian pikirin sendiri gimana, kasih warnanya gimana. Tadi saya udah jelasin cara ngasih warna yang ini hampir sama. Lalu cara menulisnya bagaimana, tadi juga saya udah jelasin ini. Lalu jangan lupa kasih efek drop shadow ya, biar lebih dramatisir. Paham? Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa giat belajar, sering praktek. Lagian di rumah aja, nggak kemana-mana ya. Jangan buang waktu sia-sia dengan tidur makan doang. Ya berkarya lah. Bikin sesuatu yang membangkitkan gairah hidup kamu gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa komen. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Salam waskito. Ciao.